Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penolakan Abdul Somad dinilai menjadi hak Singapura dalam menjaga kedaulatannya. Lantas mengapa Indonesia tidak bisa intervensi lebih jauh terhadap kasus ini? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Selamat siang, Prof. Hik. Selamat siang, Sumi. Apa kabar? Sehat ya? Baik, salam sehat. Prof. Hik, kita tidak bicara mengenai Abdul Somad ya, tapi kalau kita melihat kasus seperti ini, sebetulnya apa yang menjadi alasan umum sebuah negara menolak warga negara asing untuk masuk ke negaranya? Oke, pertama adalah kita harus pahami sebuah negara punya kedaulatan. Seperti juga kita punya rumah, tentu kita bisa menerima siapa yang kita bisa terima dan siapa yang kita tidak bisa terima. Ini juga berlaku di sebuah negara. Nah, negara tentu mempunyai aturan, undang-undang yang menjadi pedoman bagi para pejabatnya. Seperti saya ambil contoh di Indonesia, kita punya undang-undang keimigrasian, dan di situ ada ketentuan di pasal 13 ayat 1 yang mengatakan bahwa apa yang menjadi alasan untuk tidak memperbolehkan warga negara asing masuk ke negara kita. Mulai dari masalah dokumen yang tidak sesuai, dokumen palsu, lalu kemudian juga memiliki dokumen keimigrasian, tidak memiliki visa mungkin gitu ya, atau mereka-mereka yang dianggap membahayakan keamanan dari Indonesia. Jadi itu semua bisa menjadi alasan mengapa kita tidak bisa menerima warga negara asing masuk ke negara kita. Nah, yang kedua yang kita perlu pahami adalah aturan itu kemudian kan harus diterapkan oleh petugas imigrasi yang ada di loket-loket. Jadi negara memberikan diskresi, kewenangan yang sangat luas kepada petugas yang di loket itu dalam menginterpretasi ketentuan yang ada di dalam undang-undang mereka. Jadi nantinya ujungnya adalah subjektivitas juga dari para pejabat imigrasi atau petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, yang ketiga, kalaupun ditolak, sebenarnya negara tersebut juga tidak perlu memberikan alasan kenapa. Ya, ini yang agak berbeda dengan kasus kemarin UAS yang pemerintah Indonesia melalui kedutaan besar kita meminta alasan. Nah, cuman yang saya sayangkan dari Singapura memberikan alasan yang menurut saya walaupun cermat ya mengatakan bahwa 1, 2, dan 3, tetapi tidak bijak ya, yang kemudian bisa memunculkan mungkin ya kegaduhan tersendirilah di Indonesia. Sebenarnya sih tidak ada kewajiban pemerintah Singapura untuk memberi alasan, tetapi mungkin juga karena Singapura merasa tertekan, akhirnya disampaikan alasan, tapi alasan yang seperti tadi katakan, saya katakan tadi tidak bijak. Ya, sama dengan negara lain yang menolak warga negara asing masuk ke negaranya tanpa memberikan alasan apapun. Artinya kasus ini kita cukup berhenti di sini saja, tidak perlu lagi ada intervensi lebih. Begitu ya, Prof. Hik? Betul sekali, kita harus berhenti sampai di sini. Pemerintah tidak bisa melakukan apapun ya terhadap katakanlah keputusan yang sudah dibuat oleh negara lain. Dan tentunya kita juga tidak mau kalau misalnya kita menolak seseorang masuk ke Indonesia, lalu kemudian kita dipertanyakan bahkan diintervensi ya oleh negara besar sekalipun seperti mungkin Amerika Serikat begitu ya. Karena dari pengalaman kita beberapa tahun yang lalu Panglima TNI kita Pak Gatot Nurmantio ketika masuk ke Amerika Serikat ternyata ditolak, padahal beliau dalam kapasitas sebagai Panglima, beliau sebagai orang yang mendapatkan undangan, tetapi ditolak itu karena petugas imigrasinya. Tapi tidak kemudian bisa dipersalahkan petugas imigrasi oleh otoritas di Amerika Serikat, meskipun akhirnya pemerintah Amerika Serikat mengubah kebijakan tersebut. Baik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan juga ya bagi masyarakat kita yang kemudian mempertanyakan kenapa sih pemerintah Singapura menolak begitu ya warga negara Indonesia untuk masuk ke Singapura. Nah, kalau kita lihat alasan yang sudah dipaparkan oleh pemerintah Singapura secara gamblang, salah satunya dikatakan bahwa Abdul Somad ini mengajarkan ekstremisme. Sebetulnya menurut Anda ya, seberapa besar Singapura sensitif terkait dengan isu ini? Ya, kalau misalnya kita melihat dari alasan yang disampaikan oleh pemerintah Singapura, itu sangat sensitif ya.
karena beliau di pemerintah Singapura mengatakan bahwa di Singapura itu kan multirasial dan kemudian mereka ingin bahwa masyarakatnya tidak terpengaruh dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi apa yang sudah disampaikan ini tidak bisa diperdebatkan ya, karena apapun alasannya yaitu pemerintah Singapura begitu ya. Karena yang saya lihat di Indonesia mungkin hendak memperdebatkan apa ya yang dijadikan dasar untuk menolak UAS itu berdasar atau harusnya ada putusan pengadilan dan lain sebagainya begitu ya. Sekali lagi kita Indonesia tidak bisa melakukan intervensi jauh terkait dengan penolakan ini. Baik, terima kasih Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, terima kasih untuk waktunya di Metro Siang.